Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta PLS calon siswa baru SMA Hanis Pamengpeuk tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini materi selanjutnya yakni peran orang tua siswa pada proses pembelajaran. Materi ini disajikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Para calon siswa baru SMA Hanis Pamengpeuk peserta PLS tahun pelajaran 2020-2021, tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Para peserta PLS perlu diketahui latar belakangnya, yaitu yang pertama, pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017. Yang kedua, kebijakan BDR tingkat nasional Surat Edaran Sekjen Nomor 15 Tahun 2020. Yang ketiga, Pergub Jabar dan Surat Edaran Distrik Provinsi Jawa Barat pengaturan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Yang keempat, kurikulum satuan pendidikan masa darurat. Yang kelima, hasil evaluasi BDR di satuan pendidikan perlu koordinasi dengan orang tua. Penjaminan mutu pendidikan berkelanjutan di satuan pendidikan. Para calon siswa baru SMA Hanis Pamengpeuk peserta PLS tahun 2021-2022, latar belakang BDR yakni Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020, memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Teori perkembangan psikososial Erik H. Erikson tahun 2010, istilah psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadikan seseorang matang secara fisik dan psikologis. Bimo Walgito tahun 2003, psikologi sosial fokusnya pada perilaku individu dan dalam kaitannya dengan situasi sosial. Yakni kondisi pandemi COVID-19 mengubah kegiatan pembelajaran dari kondisi normal ke kondisi darurat COVID-19, akan mempengaruhi psikososial peserta didik dan memerlukan keterlibatan kerjasama dengan orang tua untuk menjalani. Peran orang tua yakni Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020. Yang pertama, komunikasi. Menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah secara aktif, berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring. Penyusunan RPP, mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi anak didik. Yang ketiga, fasilitas. Menyiapkan perangkat pembelajaran, memastikan tempat dan fasilitas belajar nyaman. Yang keempat, menyiapkan siswa, memastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran, menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring. Yang kelima, mendorong siswa aktif, mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. Orang tua atau wali memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian.
mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari. Prinsip-prinsip pelaksanaan BDR sesuai dengan SM Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua dan wali. Data hasil survei di Kota Bandung tentang belajar di rumah, hambatan mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh BDR, perlu keterlibatan kerjasama orang tua dan pihak sekolah dalam penyelesaiannya. Yakni surveinya dari 5.360 jawaban siswa SMA tidak memiliki kuota sebanyak 32%. Koneksi jaringan lambat sebanyak 38,4%. Bentrok dengan kegiatan lain 26,2%. Sisanya handphone milik bersama. Setelah mendapat tugas dari guru, apakah tugas tersebut dikerjakan? Dari 5.366 jawaban, 50,4% yakni selalu, 19,4% sering, 29,5% kadang-kadang, dan sisanya tidak pernah. Alasan hambatan pengerjaan tugas, tidak mengerjakan atau terlambat mengerjakan tugas. 25,8% tidak mengerti, 17,7% sulit mengerjakan, 16% tidak memiliki kuota, 13,5% mengerjakan tugas, 10,4% lupa, 12,3% bentrok dengan kegiatan lain, dan sisanya koneksi jaringan. Pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Sebagaimana Permendikbud nomor 30 tahun 2017, satuan pendidikan, kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan. Orang tua siswa, orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Masyarakat, kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Tujuan pelibatan keluarga dalam pendidikan. Kepedulian dan tanggung jawab. 1. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Penguatan pendidikan karakter, mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Kepedulian, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Itulah tujuan pelibatan keluarga dalam pendidikan. Selanjutnya, tujuan pelibatan keluarga dalam pendidikan, yakni sinergisitas, meningkatkan kepedulian dan membangun sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Sekolah aman, nyaman, menyenangkan. Wujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip-prinsip pelibatan keluarga. A. Persamaan hak. Yang B. Semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong royong. Yang C. Saling asih dan asuh. Dan yang D. Mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi anak. Bentuk pelibatan keluarga pada satuan pendidikan. Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Mengikuti kelas orang tua atau wali. Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan. Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran. Berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak. Bersedia menjadi anggota komite sekolah, berperan aktif dalam kegiatan yang disenangkan oleh komite sekolah, menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di seluruh pendidikan, berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, (ABZA).
Dan yang terakhir, memfasilitasi dan atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan. Para peserta PLS, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pelibatan keluarga pada lingkungan keluarga, yakni menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga. Kemudian memotivasi semangat belajar anak, mendorong budaya literasi, serta memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Pelaksanaan pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang itu berkoordinasi dengan komite sekolah, kemudian individu atau paguyuban. Koordinasi dapat dilakukan oleh individu dan atau paguyuban orang tua atau wali. Paguyuban dalam kelas, paguyuban orang tua atau wali merupakan paguyuban orang tua atau wali peserta didik dalam satu rombongan belajar atau kelas. Kerjasama yang harmonis adalah kekuatan untuk meraih tujuan. Terima kasih, semoga dengan kerjasama semua pihak, pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan tidak terkendala masa pandemi COVID-19. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.